Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tadi kita lagi ngobrol santai dan di situ kita ketemu dengan saudara baru kenal, dan beliau hanya sekedar memberikan informasi sedikit apa yang beliau tahu. Dan pada saat kita mengatakan tentang sejarah, beliau langsung spontan bisa menjawabnya. Mungkin itu tanpa disadarinya, dan beliau memberikan keterangan apa yang beliau tahu, dan itu memang spontan aja. Begitu kita menanyakan tentang sejarah, beliau mengatakan bahwasannya kejadian seperti ini, dan kalaupun sekiranya itu tidak pas ataupun tidak sesuai dengan cerita apa adanya, mohon dimaafkan. Jadi hanya ini yang bisa kita berikan keterangan, dan nanti di bawah video ini dia memberikan tentang sejarah daripada Raja Bongko dan memberikan keterangan. Jadi apabila terjadi kekurangan di sana sini, mohon dimaafkan. Dan apabila terjadi pas bertepatan dengan cerita itu hanya kebetulan saja. Simak video berikut yang di bawah ya. Jadi ikuti daripada dialog kita ataupun wawancara kita dengan abang kita yang berada saat ini. Kita berada di Rumah Sakit Sri Pamela Saidadap. Jadi bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like and subscribe dan berikan komentar yang baik. Jadi simak daripada keterangan beliau berikut yang di bawah. Jadi simak sampai habis agar jangan salah paham. Insya Allah sampai di sini. Simak video berikut dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanamlah mustika, warnanya merah. Ini cerita apa nih? Cerita apa namanya? Tanah Jawa. Ya, terus Menyebarkan Islam di tanah Jawa ini pertama namanya Syekh Subakir. Syekh Subakir. Ya, dia dari Arab sana, dari Mekah. Iya, iya. Ini kan terkenal tanah Jawa ini kota lelembut. Kota apa dibilangnya? Tempatnya para dedemit lah. Rajanya dedemit itu kan di tanah Jawa. Ini tahun berapa tuh kira-kira? Waduh, Pak. Tahun nggak tahu lah, nggak enak. Jadi teringatku sama cerita Tahu Raja. Pak cerita Pandawa sama apa? Perang Kurukshetra? Enggak tahu. Itu sebetulnya bukan di apa namanya, di India sana, di tanah Jawa itu kejadiannya. Makanya namanya ada anaknya Gatotkaca, ada Arjuna, ada sebetulnya kejadian di tanah Jawa semua itu, Pak. Siap. Terus. Udah. Jadi Kenapa kok Pak? Arjuna, Bima. Ya, itu pernah dengar. Namanya anaknya Gatotkaca yang sakti gue. Jadi teringatku sama kenapa ada pengaruh di badan, sama teringat sama Raja Panglima Bongko ini. Siapa? Aku? Iya. Nggak tahu, Pak. Kontak batin aja ya? Hah? Kontak di batin aja? Iya. Langsung naik? Berarti memang betul adanya itu cerita Raja Bongko, Panglima Raja Bongko. Ada. Itu dia namanya pamongnya tanah Jawa. Raja apa tadi? Siapa tadi namanya? Hah? Siapa tadi namanya? Nama siapa? Yang Bongko itu tadi? Kismar. Mbah Semar. Kalau di wayang tahu itu semua orang Semar itu siapa, tokoh Semar itu kalau orang Jawa. Jadi dia udah 500 tahun udah kontrak, oke udah. Yang penting dulu orang Jawa ini kan lemah lembut. Jadi sekarang itu balikan, dia palanya Jawa ini silahkan masuk Islam, tapi jangan lupakan karakternya loh. Identitas Jawa itu mana sebetulnya orang karakternya? Maksud kok? Dia orang Batak sekarang. Makanya Batak pun banyak yang marah. Dia malu sama Bataknya. Andi Suemi mencalon bupati. Mana dia dibawa Bataknya, dibawa pakai jubah ke Islaman.
Orang kita sekarang kan udah melupakan nama budaya yang leluhur kita dulu, makanya leluhur kita marah. Jadi teringatku tadi yang Kalau cerita. pintar sedikit gayanya ke barat-baratan, kalau alim sedikit gayanya ke Arab-Araban. Indonesianya mana? Dilupakan orang itu Indonesia orang itu. Siap. Itu Iya kan, masuk Pak? akal. Itu Itu cerita makanya masuk marah akal. leluhur-leluhur ini. Iya. Jadi teringatku tadi yang itu tadi, Raja Bongkok tadi tuh. Gimana cerita Raja Bongkok tadi? Raja Bongkok. Sekarang cerita ini Bang ya. Ya, jangan halangi langkahku. Siapa yang menghalangi langkahku pasti akan hancur. Utang bendo dibayar bendo katanya. Utang nyawa dibayar nyawa. Jadi sebenarnya Raja Bongkok ini orang kita Batak atau orang kita Jawa? Bapak nggak pernah suka nengok wayang? Ya ada sih suka. Nah, kalau di wayang itu ada yang Bongkok itu Semar di depan. Ini aku udah nyaksikan ini patung Bongkok ini. Iya. Aku udah nyaksikan bentuk batu tapi dia bentuknya bongkok. Udah aku saksikan, itulah tadi cerita apa tadi tuh. Itu apa dikira tuh memang terbentuk sendiri? Terbentuk sendiri. Nampakku dia macam batu dibentuk di satu-satukan. Ini dia bongkok. Enggak, dia enggak begitu. Tangannya pendek. Kayak macam bagong. Tim bagong. Tapi ini patungnya kecil. Dia memang kecil lah potongnya Pak. Ya ini kita cerita dengan narasumber ya. Ini narasumber, alhamdulillah kita ketemu beliau dan beliau mengerti. Dari sumber aku Pak. Enggak menjadi masalah loh. Ini kan nanti kita cari nanti. Ini kan berasal pengetahuanku belum tentu. Siap, belum tentu betul Pak. Bisa Belum betul, pasti. bisa juga tidak ya. Karena sejarah kita ini kan banyak dikaburkan Pak sebetulnya. Benar. Gaya cerita itulah perang antara dua kerajaan itu kan, Pandawa sama apa itu kan. Orang itu mikir orang itu asalnya ya dari India sana, padahal yang dari India sana dulu namanya orang kita kan nggak ada yang sekolah, yang sekolahan itu dari laut datang para pejualan itu dari India. Jadi orang itu nyatat, jadi dibawa orang itu cerita ke sana, pikir orang itu asal kejadian perangnya itu di sana, ya padahal Indonesia di Pulau Jawa itu. Iya. Dan aku memang sudah nyaksikan tuh kuburan Raja Bongkok itu. Di Pulau Jawa sana. Ya itu tadi nanti tengoklah di YouTube-nya tadi tuh. Tanah Jawa. Asal muasal tanah Jawa tadi tuh. Makanya aku tanyakan Raja Bongkok tadi, Panglima Raja Bongkok. Terima kasih banyak sama bang siapa nih? Andi Pohan. Dan kita bicara dengan saudara kita juga datang dari Ajamu ya. Alhamdulillah nanti kita akan cari menyatukan ceritanya yang di sana. Nanti kita review lagi kembali masalah Raja Bongkok. Dan itu cerita itu kan masih ngambang karena waktu itu cerita masih buru-buru. Jadi orang juru kunci itu tadi ceritanya nggak begitu lepas. Buru-buru Pak. Nggak ada buru-buru. Hitam sama putih itu memang sengaja kan ciptaan Tuhan. Hitam putih laki perempuan bukan untuk diciptakan untuk saling bermusuhan, kan memang untuk menjaga keseimbangan bumi. Benar. Siang malam laki-laki perempuan hitam putih. Memangnya ada memang ciptaan Tuhan. Ya. Itu kan semuanya diciptakan untuk menjaga keseimbangan bumi. Coba ini nggak ada siang nggak ada malam, semuanya siang. Ya. Berarti udah kiamat lah, nggak seimbang lagi. Iya. Makanya sebetulnya dua-duanya ini harus berjalan seiringan, hitam sama putih, laki perempuan. Siap. Kalau udah malam semua gelap, yang malam ini menguasai semua, yang putih pun menguasai. Sampai Nggak ada cerita iya. penguasa malam, penguasa siang. Yang putih ini memang itu haram, yang putih, aduh, padahal semua ini harusnya sebetulnya Tetap berpasang-pasangan. iya, tetap menjaga keseimbangan. Sebetulnya sama-sama ciptaan Tuhan ini. Yang ulama ngejek yang kerjaannya haram, yang haram marah lah. Kenapa dia ejek ya Pak? Iya. Orang enak. Kalau bukannya orang enak, Apanya? kalau ada yang halal Pak nggak balik kerjaan orang itu yang haram Pak. Iya. Halal haram apa nggak Tuhan yang nyiptain Pak? Iyalah. Lawan-lawan orang itu nanti Tuhan. Karena orang itu ngejek. Yang haram ini kan ciptaan Tuhan juga. Benar. Ejek berarti sama juga ngejek Tuhan orang itu. Iya. Iya kan Pak? Benar. Hah? Kita ejek yang haram ini sama juga kita ngejek Tuhan. Sama juga kita nantang Tuhan. Iya. Yang haram ini Tuhan juga yang nyiptain. Iya. Benar. Oke, sampai di situ dulu. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama ini kita lagi podcast ya. Ini kita cerita. Kayak mana? Kita lagi cerita, alhamdulillah. Ini antara kebenaran atau tidak, itu kan tidak masalah. Iya Pak. Yang penting kan dapat ilmu kita sedikit. Dan nanti kan kita bandingkan di sana. Mohon maaf sekali lagi kita kunci kepada para penonton untuk cerita ini. Dia tidak mengatakan bahwasanya cerita itu dia tuh benar.
Tapi kalau seandainya pun ada kemiripan, itu hanya kebetulan aja. Terima kasih sama Bang Andi ya. Bang Andi ya. Nanti kita tanya kebenarannya untuk di sana tanah Jawa. Mudah-mudahan nyerempet-nyerempet pun ada benar. Dan dia ini pun bicara pun mungkin berdasarkan dari suatu pengalaman beliau. Iya, betul sekali. Karena beliau juga belajar daripada guru-guru dia. Begitu Bang. Terima kasih ya Bang. Oke Bang, ini sapakan dulu kawan-kawan. Halo, Oke. Halo, oke, thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi